kandang hari ini kita akan wawancara sama Mas Catur, pemilik kandang ini, kandang sapi, petani sukses. Gimana cara membudidayakan sapi? Ya, ini ceritanya dari mana? Dari rumah Mas, mau tanya-tanya seputaran peternakan sapi di sini. Bagaimana cara membudidayakan sapi, pengemukan sapi? Oke, silakan kita nyantai aja ya. Iya, Sambil nyantai aja lah kita ngobrol sambil nyantai. sapi-sapi itu harganya berapa Mas per ekornya? Sapi itu tergantung dari jenis sapinya, kemudian dari umur dan bobot badannya gitu. Kalau untuk yang jenisnya PO atau peranakan ongol itu biasanya lebih murah dari yang peranakan semental maupun limusin. Kalau yang hitam-hitam sama yang merah-merah itu kan peranakan limusin sampai semental. Tapi kalau yang putih itu adalah peranakan PO yang biasanya harganya agak lumayan terpantau lebih beda. Jauh sih harganya. Udah berapa lama Mas melihara sapi seperti ini? Ya dibilang lama juga belum lama ya dibanding yang petani-petani yang lain. Ini dari 2012 saya mulai mencoba belajar memelihara sapi sampai sekarang udah cukup lumayan sih, ada 6 tahunan. Hasilnya lumayan Mas ya? Ya relatif tergantung bagaimana kebutuhan kita. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan. Apa yang menginspirasi sampean kok iso ngingu sapi gitu Mas? Enggak ngingu kerbau, gajah, apa ayam gitu loh. Apa ya, sebenarnya awalnya saya tidak pengen nyara sapi, saya awalnya pengen nyara kambing. Tapi kebetulan waktu itu sempat melihat sapi, terus melihat prospek pakannya juga cukup menunjang di daerah sini, makanya saya memilih sapi. Dan karena sapi itu ketika kita memang sudah tahu cara pemeliharanya sebenarnya cukup gampang, cukup mudah, tidak serumit kambing gitu loh. Tidak serumit kambing artinya rentan penyakitnya segala macam itu tidak serumit kambing ataupun ternak yang lain, mungkin itu. Berarti udah hampir lama sampean jadi petani sapi ya? Ya Berapa kurang tahun? lebih dari mulai belajar sampai sekarang hampir 6 tahun. 6 tahun berawal dari 2 ekor, kemudian nambah ya sampai akhirnya ini sampai 7 ekor. Sebenarnya relatif juga, nanti kadang kurang kadang nambah juga. Ternak, belajar mengembangkan ternak dengan mengintegrasikan antara hasil pertanian untuk ternak, kemudian hasil ternak atau limbah ternak ini untuk pertanian. Sebenarnya menjadi peternak itu kalau bagi saya bukan sebuah pilihan awalnya, memang keharusan. Karena seorang petani itu harus bisa menjadi seorang peternak. Sebenarnya seperti itu, karena ada apa ya, keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Itu saja sih sebenarnya. Sapinya bagus-bagus. Ya tidak sebagus penggemukan konvensional ya, secara khusus, karena ini saya lebih cenderung bagaimana bisa memanfaatkan limbah pertanian untuk memelihara sapi. Jadi saya tidak mengejar bagaimana sapi ini harus gemuk dengan target 1, 2, 3 bulan jual, tidak. Tetapi saya lebih cenderung mengembangkan bagaimana seorang peternak itu tidak kebingungan pakan dengan menjadi seorang petani. Itu aja sih. Jadi limbahnya nggak ada yang terbuang sama sekali. Kalau untuk limbah pertanian, selama dia tidak beracun dan bisa saya kasih konsumsi ke sapi, selama ini saya kasih ke sapi. Kemudian untuk limbah sapi, dari mulai fesesnya atau kotoran yang kasarnya sampai urinnya, itu tidak ada yang saya buang, tetapi saya manfaatkan untuk kepentingan pertanian dan rumah tangga gitu. Jadi ya bagaimana kita mengolah saja, karena banyak sekali manfaatnya. Selain untuk pupuk, kotoran sapi juga bisa kita manfaatkan untuk biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Oke,
kita bisa lihat di Monggo, sana Mas. silakan. Bagaimana merawat sapi kok bisa subur sehat ini? Makannya apa di sini? Kalau ini limbah, kebetulan kemarin kita ada limbah kulit singkong. Oh, ini Jadi kulit kita singkong. manfaatkan limbah kulit singkong yang sudah Ini kita proses. limbah kulit singkong yang udah Yang proses. sudah kita proses. Jadi kalau saya tergantung apa yang tersedia saat ini. Jadi kalau memang adanya kulit singkong ya saya manfaatkan kulit singkong, adanya gedebong pisang saya manfaatkan gedebong pisang, adanya limbah jagung saya manfaatkan limbah jagung. Jadi nggak terpatok harus apa ya, selama sapinya mau ya itu yang saya kasihkan gitu. Ya, yang penting apa ya, kalau sapi itu sebenarnya jadwal makan sama ketersediaan pakan dan air itu saja. Jadi kadang-kadang memelihara sapi itu apa ya, cenderung sebenarnya sudah paham lah cara ngasih makan, cuman mereka tidak paham seberapa banyak sih harus memberi pakan sapi supaya bisa terserap dengan baik. Itu satu. Kedua, kandungan pakan apa yang harus disiapkan untuk sapi supaya sapi itu stabil atau bahkan cenderung lebih cepat berkembang. Itu saja yang kebanyakan dari petani-petani kita kurang ininya di situ. Mereka berpikir kalau sapi dikasih makan banyak ya sudah pasti akan gemuk. Tidak seperti itu, karena ternyata sapi itu sama seperti kita. Dia butuh pakan yang mengandung vitamin, mengandung protein, butuh air, terus dia butuh jeda makan. Jadi dia butuh jeda makan karena dia termasuk hewan yang memauah biak, jadi dia butuh jeda makan. Harus teratur tentunya. Harus teratur, artinya jangan sampai dirubah-rubah jadwal makan karena dia akan stres nanti. Dan ketersediaan pakan itu 10% dari bobot badannya itu sudah cukup mumpuni. Artinya nanti dia tidak terlalu banyak makan yang akhirnya hanya kotorannya banyak. Tetapi kalau sudah mencukupi 10% badan itu mungkin tidak kelihatan kenyang, tapi dia jadi sehat. Cukup mudah kok sebenarnya miara sapi itu cukup mudah. Kita bisa lihat kandangnya. Oke Mas, mungkin hari ini cukup sekian aja. Kami lihat-lihat kandangnya dulu sama sapi-sapinya. Bagaimana cara belajar, bagaimana cara merawat sapi yang baik dan benar. Oke, kita tunggu. Silahkan, terima kasih juga atas kunjungannya. Mungkin ada pesan-pesan buat para petani di luar sana cara mengembangkan sapi yang baik dan benar, atau buat para pemuda-pemuda yang di luar sana yang belum ingin berkecimpung di dunia pertanian sapi ini Mas, motivasinya apa? Kalau saya hanya pesan begini, jangan ragu jangan ragu dan jangan malu untuk menjadi seorang petani dan peternak. Intinya hanya itu saja, dan semua bisa kita pelajari bahwa keberhasilan itu ya bukan langsung begitu saja, tetapi harus diawali dari bagaimana kita mau belajar dengan benar tentang apa yang akan kita tekuni. Jadi kalau menurut saya, pesan saya kepada pemuda dan petani yang masih ragu untuk melihara sapi, jangan ragu untuk melihara sapi, karena di daerah kita itu masih banyak stok pakan dan masih sangat berlimpah limbah-limbah pertanian yang belum kita manfaatkan untuk pakan sapi. Jadi kalau mungkin berpikir melihara sapi itu susah dipakan, sebenarnya tidak susah, tetapi yang mungkin menjadi susah adalah karena kita belum tahu bagaimana memanfaatkan limbah itu. Jadi pesan saya satu, kalau yang masih ragu untuk melihara sapi, hilangkan keraguan dan silahkan memelihara sapi, karena sangat-sangat mudah sebenarnya memelihara sapi, tergantung bagaimana kita mempelajari itu saja. Dan jangan ragu, intinya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih Oke, banyak sama-sama. waktunya. Oke. Mudah-mudahan Makasih kembali. bermanfaat buat yang lainnya. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa sholat 5 waktu hari ini. Oke, nggak masalah.